Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami memberikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada penyelenggara dari Yayasan Aku Bisa Indonesia, Yayasan Aku Bisa Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan webinar kewirausahaan digital untuk kemandirian penyandang disabilitas di era pandemi dan industri digital 4.0. Tidak lupa juga kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber. Tadi sudah memaparkan Ibu Indriasari dari Ketua Rumah Kreatif Disabilitas Malang, kemudian Ibu Aryani, Mbak Aryani Sri Ramadhani, pemilik usaha kuliner ayam geprek Petukangan, kemudian Muhammad Ikhwan Tariko, founder of Rumah Pengusaha Disabilitas, dan juga ini sahabat saya, kawan saya, kita sering banget koordinasi dan sering bertemu, baik secara daring ataupun luring, Bang Jona Damanik. Beliau adalah Direktur Eksekutif pada Institut Inklusif Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada siang menjelang sore ini, izinkan kami menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Memang kita akui bahwa pandemi COVID yang sudah kita jalani tanpa terasa ya, kita sudah hampir 2 tahun ini dalam kondisi situasi pandemi yang mengakibatkan dampak sangat besar di seluruh dunia ya, baik itu dampak kesehatan, kemudian sosial, ataupun ekonomi. Tentu saja sangat berarti dan sangat terasa sekali. Dapat kami bayangkan bahwa saudara-saudara kami yang penyandang disabilitas ini pastinya merasakan dampak yang lebih berat, terutama bagi pelaku-pelaku usaha dari penyandang disabilitas, ataupun juga dari mohon maaf sebentar. Ya, ataupun juga dari penyandang disabilitas sebagai konsumen tentu saja sangat terdampak. Beberapa waktu yang lalu, seperti sudah disampaikan oleh Bang Jona, kami bekerja sama dengan Yakum dan I3 menyelenggarakan survei cepat terkait dengan survei dampak COVID-19 pada usaha mikro, kecil, menengah, untuk inisiatif pemulihan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Dan terus terang kegiatan ini sangat komprehensif sekali dengan apa yang direkomendasikan dalam survei. Kegiatan kami yang telah berkolaborasi telah dilakukan pada bulan Juni yang lalu. Bapak dan Ibu, mohon izin, tadi saya sudah mengirimkan bahan ke panitia. Kalau boleh, bahannya bisa di-share untuk ditayangkan, mohon izin. Baik, kami akan lanjutkan sambil panitia menyiapkan bahan paparan. Jadi nanti kami pertama apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, bagaimana menghadapi kondisi pandemik ini memang sesuatu yang sangat berat. Namun di dalam kondisi yang sulit ini ternyata banyak inisiatif-inisiatif, inovasi-inovasi baru yang justru membuat semua dapat bertahan. Dan ini adalah menjadi contoh baik apa yang bisa dilakukan untuk kemudian bisa dikembangkan dan juga dicontoh oleh lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini tentang penyandang disabilitas, di dalam pasal 5 tentang pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, dan juga pasal 11 ya, ini kebetulan sudah
kelihatan ya semua ya, mudah-mudahan ya. Ya, ini bisa langsung saja ke slide 4. Mohon izin. Ya. Ya, ini tadi yang sudah disampaikan bahwa ternyata memang apa yang dialami ini memang sangat berat. Tidak hanya dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi pun juga sangat berdampak. Yang pasti pengangguran meningkat karena pandemi COVID-19. Dari layar ini dapat kita saksikan secara bersama bahwa berdasarkan data BPS yang diolah, terdapat 29,12 juta orang angkatan kerja yang terdampak. Nah, kita bisa bayangkan di antara angkatan kerja ini sebenarnya ada berapa penyandang disabilitas. Kemudian next slide. Kebijakan-kebijakan perlindungan sosial pemerintah pada pandemi COVID-19 ini sudah diluncurkan kebijakan perlindungan sosial yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi ada program baru terkait dengan program perlindungan sosial yang diperluas secara vertikal dengan menambah penerima manfaat baru dan horizontal juga dengan menambah jumlah manfaat selama krisis COVID-19. Selain itu juga terdapat program subsidi listrik, PKH, program sembako, listrik gratis, dan bersubsidi bagi pelanggan yang menggunakan daya 450 volt ampere ataupun 900 volt ampere. Kemudian next slide. Mungkin karena mohon izin karena waktu juga terbatas ya. Ini saya hanya diberikan waktu oleh panitia 15 menit ya, kurang lebih. Jadi saya akan menyampaikan secara singkat. Nanti untuk bahan-bahannya panitia bisa di-share kepada seluruh peserta. Berikutnya ini adalah beberapa program pemberdayaan tahun 2021 yang kami cuplik dari kementerian dan lembaga. Jadi kita ketahui bersama bahwa di dalam program-program ini terdapat program-program yang dilaksanakan oleh KL Pengampu dan juga penerima manfaatnya masyarakat secara umum, namun diantaranya adalah penyandang disabilitas. Seperti contoh di Kementerian Koperasi dan UKM, ini ada pembiayaan LPDP 100% kepada koperasi dengan pemberdayaan anggota usaha mikro. Dan nanti kebetulan juga ada penanggap nih yang sudah siap dari Kemenkop UKM dan Kominfo, nanti akan saling melengkapi. Nah, secara keseluruhan dari program LPDP ini total alokasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan juga mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, ini sebagai gambaran bahwa program-program yang ada ini bisa harapannya besar seberapa banyak di antara penerima manfaatnya ini adalah penyandang disabilitas. Tentu saja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya program dukungan UMKM pemulihan ekonomi nasional menjadi bantalan dunia usaha, terutama bagi sektor informal dan UMKM dalam bertahan menghadapi dampak pandemi COVID. Program dukungan UMKM ini turut mendukung sektor informal dalam sebagai bantalan penurunan pekerja formal yang terdampak COVID, sehingga terjadi penciptaan kesempatan kerja baru ya dari buruh informal dan UMKM. Kemudian berikutnya, nah ini secara umum gambaran next slide, mohon izin.
terkait dengan ini jawara-jawara yang ada dalam digital platform digital marketplace. Seperti kita ketahui ya, ini sepertinya sudah tidak asing bagi kita semua terkait dengan e-commerce, misalnya Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Bineka, kemudian ada Gojek, Grab, dan juga untuk ride hailing dan food delivery. Dan pada waktu katakan sebelum terjadinya pandemi COVID ya, saya belum terbayang ya, jauh hari sebelum adanya pengembangan digital yang seperti saat ini, belum terbayang kalau kita mau beli ketoprak cukup lewat HP. Pasti Bapak Ibu dan mengalami, barangkali saya terasa sekali karena saya perubahan dari generasi setelah tahun 70-an hingga sekarang, itu terasa bahwa ternyata teknologi digital ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi COVID, ini menjadi suatu peluang untuk dimanfaatkan agar bisa mengembangkan usaha-usaha yang berbasis dengan platform digital. Ya, berikutnya, selanjutnya, ya tadi sudah disampaikan terkait dengan Undang-Undang 8 nomor tahun 2016, dan juga ini adalah kegiatan yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu bersama Bang Jona, Yakum, terkait dengan inisiatif pemulihan ekonomi penyandang disabilitas. Pada waktu itu kami melakukan survei cepat ya bersama organisasi dari disabilitas ini untuk mendorong ekosistem ekonomi inklusif, kolaboratif pemerintah, pelaku usaha, ekonomi kreatif, jasa keuangan, aktor informal, serta penyandang disabilitas sebagai alternatif solusi dan rencana tindak lanjut. Tadi Bang Jona sudah menjelaskan cukup panjang lebar, namun mohon izin saya sedikit menyampaikan kembali bahwa akses penyandang disabilitas pelaku UMKM dalam berbagai aspek perizinan. Nah, ini memang menjadi salah satu permasalahan bahwa terkait dengan perizinan usaha agar peluang pemodalan dan berbagai mekanisme kerjasama usaha dapat mendukung keberlangsungan UMKM penyandang disabilitas ini, termasuk juga dalam rangka mengakses berbagai skema bantuan usaha dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, BUMN dan BUMD, serta CSR sektor swasta. Partisipasi pelaku UMKM disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas berbagai kebijakan dan program terhadap dampak COVID-19 sebagai wujud partisipasi aktif yang berujung pada kontribusi dan resiliensi dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan kehidupan norma baru. Kami, Kemenko PMK, dalam hal ini sesuai dengan TUSI, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program ini bersama-sama mendorong kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait untuk berkolaborasi, memberikan dukungan akses bagi penyandang disabilitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan, pendampingan usaha, pemasaran, serta jaringan distribusi kemitraan berjejaring, produksi, jual beli, dan upaya produk barang dan jasa dari pelaku usaha penyandang disabilitas. Next, berikutnya, ya, ini mungkin ke halaman terakhir selanjutnya. Ya, ini yang menjadi kunci bahwa rekomendasi atas kegiatan yang dilakukan ini perlu didorong upaya-upaya dari kementerian lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama memberikan dukungan akses bagi penyandang disabilitas dalam pemanfaatan teknologi, informasi, pelatihan, pendampingan berusaha,
pelatihan dan pendampingan pemasaran, serta jejaring distribusi kemitraan, serta jejaring dalam hal produksi, jual beli, dan juga terkait dengan adanya dashboard produk dan produk barang dan jasa dari penyandang disabilitas, usaha-usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Selain itu juga perlu adanya akses bagi penyandang disabilitas, pelaku UMKM kepada berbagai aspek perizinan agar peluang pemodalan dan mekanisme kerjasama usaha dapat mendukung keberlangsungan UMKM dalam rangka mengakses berbagai skema bantuan. Juga pelatihan atas literasi keuangan sebagai modal untuk memanage keuangan agar usahanya dapat berkelanjutan, dan juga memberikan akses finansial atau pemodalan bagi penyandang disabilitas. Ini kalau bisa diusahakan ada skema khusus bagi penyandang disabilitas, karena skema yang ada saat ini belum terdapat skema khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi misalnya memiliki izin usaha, warga negara Indonesia, tetapi yang menandakan, maksudnya menjadi hal yang khusus bagi penyandang disabilitas ini memang belum ada. Nanti ke depan harapannya ini bisa dapat diakomodir untuk penyusunan program dan kebijakan yang akan datang. Berikutnya, tadi sudah disampaikan juga, ini saya hanya menegaskan kembali bahwa perlunya pembuatan panduan terhadap jenis UMKM dengan resiko tinggi pandemi COVID-19 agar dalam berusaha memiliki standar prokes dalam mengeliminir resiko seperti pada UMKM, terapis pijat, dan jenis UMKM lainnya. Ini memang perlu panduan karena selama ini pada awal-awal ini belum ada pada awal-awal COVID, sehingga perlu panduan untuk membuat panduan terhadap jenis-jenis UMKM karena resiko tinggi yang dihadapi dampak COVID-19. Selain itu juga keteraksesan informasi pelaku UMKM penyandang disabilitas terhadap berbagai skema bantuan akibat dampak pandemi COVID, dan partisipasi pelaku UMKM disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas berbagai kebijakan dan program terhadap dampak COVID-19 sebagai wujud partisipasi aktif yang berujung pada kontribusi dan resiliensi dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan kehidupan normal baru. Juga tidak lupa membuka pasar. Ini artinya pasar ini harus dibuka secara lebih luas lagi bagi penyedia atau pelaku usaha disabilitas pada platform digital marketplace dengan menambahkan tag kalau perlu untuk atau simbol bahwa pelaku dari usaha UMKM ini adalah penyandang disabilitas. Karena memang kita akui tadi seperti sudah disampaikan oleh Mas Eko ya, Muhammad Ikhwan Tariko ini alhamdulillah ternyata sudah ada di Shopee. Boleh juga nih tadi sudah diinfokan, sehingga saya selama ini belum tahu. Saya sebagai katakan saya sebagai pengguna aplikasi Shopee gitu, kalau saya mau berbelanja saya belum bisa melihat apakah ada di sini UMKM disabilitas atau katakan marketplace digital yang lainnya. Ini saya belum ada, karena barangkali 1, 2 atau bahkan lebih dari itu ya, mungkin 1.000 atau bahkan 1 juta mungkin dari konsumen itu akan tertarik untuk berbelanja pada pelaku UMKM disabilitas. Nah, ini bagaimana menemukanali bahwa ini adalah UMKM disabilitas perlu menjadi concern dan perhatian kita bersama. Baik, Mbak Giska, sekian paparan dari kami, tanggapan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Giska, selaku moderator. Terima kasih. Salam kenal.